Ya, teman-teman, kali ini kita akan melakukan revisi sebenarnya, revisi barang-barang. Sebenarnya gampang sih kalau mau saya tulis langsung, tulis ulang semua teman-teman tuh udah selesai mungkin gitu semuanya. Cuman itu jadinya cuma output ya. Sementara sebuah bintang itu harusnya melahirkan juga outcome. Output itu product. Kalau outcome itu berarti akan tumbuh penulis-penulis cerita anak baru di Jambi. Nah, nanti ke depannya kalau kantor bahasa di Jambi perlu cepat-cepat gitu ya, perlu penulis cerita anak ya gampang, tinggal manggilin teman-teman aja. Jadi teman-teman kalau udah selesai ini ya standby aja, save aja nomor-nomor teman-teman di kantor bahasa tuh. Kalau ada calling, orderan gitu. Kalau saya gitu, nama-nama editor tuh semua penulis saya simpan. Kalau ada ini, editor udah WA atau calling, orderan masuk ya. Karena nama kita dikenal atau mungkin di dalam handphonenya ditulisnya Benny penulis gitu kan. Itu nanti teman-teman siapa gitu namanya penulis gitu. Oke, sekarang kita akan menulis cerita anak dalam bentuk tabel cerita. Kenapa dalam bentuk tabel cerita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Biar lebih rapi. Boleh. Ada lagi? Untuk memudahkan alur cerita. Betul. Terus tadi? Betul. Ini paling betul. Jadi tabel cerita, karena buku yang kita tulis itu nantinya adalah berbentuk picture book ya. Picture book tuh buku cerita bergambar lah ya terjemahannya. Nah, buku cerita bergambar kan nggak panjang-panjang banget dan di dalamnya ada banyak gambar, sehingga kita harus membaginya mana untuk teks, mana untuk deskripsi ilustrasi atau saran ilustrasi atau kayak gimana gitu, macam apa yang kita inginkan. Nanti karena yang akan mengilustrasi ilustrator ya, kecuali di sini ada yang penutor nggak? Penulis dan ilustrator merangkap? Belum ya? Ini penulis tok ya. Mungkin lain kali bisa diajak tuh yang BIMTEK ya, ilustrator. Jadi itu dia suatu saat nanti dia jadi penutor. Sekarang kebanyakan gitu, lomba-lomba banyak tuh yang lolos ilustrator. Enaknya apa? Duitnya masuk ke dia semua. Double ya. Teman-teman nanti ikut GLN ya, sayembara nasional itu sekarang naik hadiahnya. Tahun lalu 13 juta, sekarang 16 atau 18 gitu ya, akan naik. Jadi lumayan, itu dibagi dua aja sama ilustrator ya, cari ilustrator. Kalau mau cari ilustrator gampang, ke IG cari aja ilustrator Indonesia, ilustrator buku anak, nanti langsung keluar, tinggal ajak dia, mau nggak collab sama saya, kita 50-50 kayak gitu ya. Kayak gitu caranya. Terus next berikutnya, kita udah tahu ya kenapa harus pakai tabel. Sekarang kita fokus ke menghidupkan cerita. Bagaimana menghidupkan cerita? Anak-anak umumnya memiliki cerita yang seperti nyata, sekalipun itu fantasi. Fantasi itu fabel, itu masuk fantasi. Dongeng itu fantasi ya, bukan kehidupan sehari-hari, itu fantasi. Bahkan kalaupun kehidupan sehari-hari tapi VOV atau sudut pandang atau tokohnya itu dari bukan manusia, itu masuknya fantasi. Tapi diusahakan sefantasi apapun, seimajinasi apapun itu tampak nyata gitu. Seperti anak-anak nggak, kita dulu pasti kecil kayak gitu, kayak nonton kayak aduh harusnya begini, atau kita baca ini kenapa sih gini, padahal itu kan udah tahu itu imajinasi ya, tapi kita bawa-bawa gitu. Terus tampak nyata juga, itu artinya tokoh utama bercerita benar-benar menjalankan cerita. Jadi yang cerita itu si tokohnya, bukan kemauan penulis. Semua keputusan tadi saya udah diskusi dikit itu bukan penulis. Saya mau cerita. Di sini ada yang tahu nggak buku itu peranannya seperti apa? Yang teman-teman tahu, buku cerita ya, buku cerita anak sebagai apa gitu bagi anak-anak atau bagi kita lah waktu kecil. Ada yang tahu istilah buku sebagai jendela dunia? Nah, selain sebagai jendela dunia ada dua lainnya. Ya. Kalau jendela dunia itu buku hanya to inform, memberi informasi. Itu biasanya efeknya mungkin ke afeksi atau itu salah satu ya. Jadi ke pengetahuan, menambah kita, menambah informasi, menambah pengetahuan. Itu buku sebagai jendela. Kan kita kalau buka jendela ya, terus kita cuma ngeliat kan. Tapi ada juga buku sebagai cermin.
ketika kita membaca buku, ini gue banget. Nah, ini kok kayak saya, kok masalahnya kayak gini ya? Oh, cara penyelesaiannya gini. Waktu saya kok nggak gini ya, pantesan saya. Jadi cermin, sebagai cermin ya buku itu. Nah, buku cerita yang baik juga harus seperti itu ya. Terus yang ketiga, ada yang tahu apa buku sebagai apa? Jendela udah, tadi cermin udah. Yang ketiga apa? Guru ya. Guru yang tak pernah marah. Boleh, tapi sebagai guru sebenarnya lebih kayak jendela sih. Jadi yang ketiga ada sliding door atau pintu geser. Jadi kalau pintu digeser, kita bisa masuk ke dalam nggak? Bisa. Jadi buku seperti saya dan kita bisa ke dalam. Di dalam kita bisa ikut bermain, nyanyi, bergerak, kayak gitu-gitu ya. Itu artinya apa? Buku bisa juga mengubah perilaku ya, lebih ke behavioral. Kalau yang dua tadi lebih ke afektif dan kognitif ya, lebih ke nantinya sikap kita jadi gimana, terus pengetahuan kita secara cara berpikir jadi bagaimana. Dan yang ketiga, efek paling besar ini, dia buku bisa membuat kita berubah secara perilaku. Itu yang nanti diharapkan dari tujuan sebuah buku cerita ya, minimal ya menghibur tadi ya, afektif atau kognitif. Berikut ya. Nah, untuk mulai menulis, saya akan memberitahu bahwa teman-teman harus menentukan tema. Pilih dulu temanya, persempit yang sesuai untuk anak-anak ya. Tema adalah juga pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ini kayaknya makin kencang ya, sarapan mungkin. Tema adalah juga pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, persempit yang sesuai untuk anak-anak. Jadi tema itu, teman-teman suka nanya kan, pesan ceritanya apa? Sebenarnya pesan cerita itu tertuang atau tersirat ya. Jadi nggak benar-benar ada letterlock tersurat di dalam teks, tapi kita akan tahu, oh ini dalam itu ada tentang kearifan lokal. Tapi juga ada STEAM-nya, karena kemarin seperti Bapak Kepala ya, Pak Aldi juga pembebasan kalau bisa ada STEAM. Terus Pak Lukman juga nyebut STEAM ya, STEAM. Nah, STEAM itu apa? Ada yang tahu nggak STEAM itu apa? Bedakan dengan STEM, STEAM ya. Nah, kalau itu nggak ada artnya, karena kita harus ada unsur timur tuh kayaknya susah dari cerita yang nggak bisa lepas gitu ya, dari art, makanya kita masuk STEAM. Dan art itu penting gitu. Makanya saya usulkan ya, saya senang banget ada STEAM gitu ya. S-nya science itu bisa apa aja coba? Cerita binatang terkait dengan sains nggak? Nah, apa itu? Maksudnya secara keilmuan apa dia maksudnya? Biologi, ekologi juga bisa masuk. Terus kalau misalnya bikin tape peyem kalau bahasa Sunda, kalau di sini sebutnya apa? Tape, itu masuknya STEM-nya apa? Hah? Terus apa lagi? Ya, fermentasi maksudnya apa di STEM? STEAM-nya apa? Nya masuk. Itu maksudnya sebenarnya ke rekayasa itu berarti ke engineering ya, karena ada desain gitu ya. Jadi dia proses masuk ke sains, ke kimia ya, karena perubahan dari ini, tapi fisikanya juga masuk, jadi bentuknya pun berubah. Jadi itu saya masuk, kita bikin cerita itu aja udah ada unsur STEAM ya. Terus kita bikin nari-nari, masuk apa? Art ya. Terus kalau kita, nah sebenarnya secara otomatis teman-teman itu udah masuk kok bikin cerita-ceritanya. Jangan sampai maksain diri, aduh apa ya berhubungan dengan fisika, itu mengada-ada jadinya nanti ceritanya. Tapi kita, saya mau nulis tentang kearifan lokal ini, misalnya kemarin penangkapan jaring itu ikan, itu sebenarnya ada STEAM-nya ya. Misalnya untuk air, dia kan akan mencari celah untuk
keluar lewat jaring. Jadi sementara benda padat itu susah melewati lubang-lubang itu kan fisika ya. Nah itu makanya dia ciptain jaring-jaring itu supaya si airnya turun, ikannya bisa diangkat. Sebenarnya kita melatih anak-anak untuk berpikir STEAM itu nggak harus maksain kita nyari apa ya yang berdasarkan Archimedes apa ya. Jadinya kita ngada-ngada gitu ceritanya ya. Berikutnya, setelah menemukan temanya, tadi udah dapat STEAM-nya, kearifan lokalnya ya, teman-teman udah paham ya? Oke, sekarang sebelum kesini, teman-teman silahkan tulis temanya yang ada di teman-teman punya cerita. Kan udah ada soft-filenya, masing-masing udah dibuka, coba lembar yang dibagikan soft-filenya. Masing-masing udah punya kan? Nah, tulis judulnya di situ, lembarnya judul, nama penulis diisi dulu masing-masing. Langsung buka. Silakan. Judulnya tolong bikin alternatif satu. Jadi ada satu judul yang teman-teman bawakan, yang kedua bikin alternatif. Enggak, cerita yang sama. Bikin alternatif itu cadangan. Berarti ceritanya yang gitu juga. Di lembar cerita yang semalam dikirim ya Mas? Di lembar yang semalam dikirim kan saya tulis judul, di bawah penulis. Kalau bisa kasih judul, terus di bawahnya di enter lagi alternatif titik 2 apa. Misalnya teman-teman ngasih judulnya masih kebaikan hati ibu gitu. Itu kan terlalu laul ya, judul kayak buku-buku juga lah, pustaka zaman bahula. Nah, kita pakai gini. Asik ibu mengajakku ke taman atau apa gitu yang lebih kekinian, yang lebih fun gitu, judul alternatif. Nanti bisa didiskusikan sama editor ya, mau yang ini gitu ya. Buat alternatif aja. Judul yang sudah ditulis langsung dikerjakan di soft filenya kan bentuk Word, jadi di HP pun sebenarnya bisa langsung diketik kok. Biar nggak kerja 2 kali, nanti PR gitu di kamar harus nyalin lagi. Kita langsung udah. Nama penulisnya ditulis ya. Nama penulis kalau untuk buku pemerintahan sebaiknya sesuai nama KTP ya. Jangan pakai namanya Benny Ramdhani terus ditulis pakai nama samaran misalnya Leonardo Sahrukan gitu. Nggak bisa, nanti agak susah nanti ngurus NPWP segala macam. ISBN ya, nanti aja. Kita pakai nama yang resmi sesuai KTP. Nah, yang di bawahnya kalau nggak salah ada tema kan ya. Nah, temanya langsung ditulis. Temanya udah pasti kearifan lokal tentang apa? Ya, misalnya kearifan lokal tentang Duku apa namanya nama daerahnya? Duku Kumpe. Duku Kumpe. Kearifan lokalnya Duku Kumpe. Nah, sebenarnya ada yang kearifan lokal tentang apa? Kemarin materi kearifan lokal udah diberikan, jadi teman-teman bisa menyimpulkan. Terus udah gitu enter lagi STEAM bagian apa maksudnya STEAM-nya sains kah, teknologi kah, ini ya lebih jelas lagi kalau ada rinciannya. Misalnya math tentang mengenalkan aneka bentuk gitu ya. Saya mau ceritanya gini, saya mau cerita hari itu dia dapat tugas kue berdasarkan bentuk-bentuk bangunan, misalnya kue segitiga apa aja, kue yang kotak apa aja, kue yang bundar apa aja, kayak gitu ya. Nah, itu kasih tahu STEAM-nya apa dia. Apakah matematika atau fisika itu harus masuk ya. Sudah ya. Itu kalau menurut saya sih semuanya udah ada di cerita teman-teman, tinggal teman-teman meringkasnya ke dalam konsep naskah kita. Sudah? Kalau sudah kita akan masuk ke paling sulit.
Kalau yang masih mikir berarti kemarin nulis ceritanya sambil ngelamun. Nggak ingat cerita sendiri. Kalau cerita nih, kalau ada tiga, tiganya kita tulis. Nanti belum, sabar ya. Ya, saya menghargai ketidaksabarannya, tapi teman-teman yang lain kan belum. Sudah? Tolong jawab. Sudah? Udah. Yang belum ada nggak? Sampai tema, Steve? Sudah semua. Oke. Sekarang kita ke tokoh. Tokoh itu, teman-teman, sebenarnya kebanyakan kemarin kalau nggak manusia ya, itu adalah hewan ya, tapi sedikit sih. Sebenarnya teman-teman di cerita anak itu bisa pakai manusia, bisa cowok, cewek ya. Tapi seperti catatan kemarin, usahakan usianya sepantar. Siapa yang belum sepantar? Nah, Tokohnya? tokonya dia dari kecil tapi hampir besar. Gimana Nah, tuh? dipotong. Yang besarnya? Dipotong yang kecilnya. Maksudnya ambil yang kecilnya. Dia umurnya waktu itu kecil, dan akhirnya umurnya tua gitu. Buat apa nyeritain yang tua? Misalnya dia sekolah, habis itu dia lulus sekolah gitu. Terus kenapa nggak sampai menikah, sampai punya cucu, sampai ini? Nah itu teman-teman kalau bikin alur namanya B2 cuma 24 halaman, mau nggak kita ceritain 24 jam aja akan susah kita nuangin. Ini 24 tahun lebih sampai tua kan? 24 tahun kali ya, itu gimana bikin ceritanya? Dan anak kecil akan poing bacanya karena umurnya loncat-loncat. Sekitar 3 tahun kemudian gitu. Kenapa enggak? Terus antara tahun tersebut sampai ke 3 tahun dia menghilang dari bumi. Ya, paham ya kenapa saya selalu menenggaris. Saya dari dulu kalau nulis di Bobo nggak pernah bikin cerita 6 bulan kemudian, setahun kemudian, nggak pernah. Kecuali kalau saya lagi bercerita tentang siklus, ya tentang hujan kah, mungkin beberapa hari, atau tentang musim, tentang panen, tentang sawah, tentang apa yang memang menuntut waktu gitu. Waktu itu penting di situ. Tapi kalau cerita-cerita anak yang apalagi buat B2, ya udah pulang sekolah kejadiannya misalnya udah gitu. Ini ada ceritanya siang hari, diceritanya dari bangun tidur, sarapan, mandi, nggak ada hubungannya yang tersebut dengan poinnya. Itu bisa di-cut, ya. Nanti ke alur, kita ke tokoh sabar ya semuanya. Nah, kita fokuslah pada usia anak-anak, ya. Gak usah sampai dia punya cucu. Jadi pas usia seperti ini kita fokuskan. Kalau tokohnya 2 boleh, tapi tetap POV-nya dari 1 orang. Ya, pilih yang mana. Misalnya dia adik kakak, pilih yang umurnya B2 ya dari sudut pandang dia. Apakah kakaknya itu yang 79 ya pilih kakaknya. Tapi kalau yang 79 itu adiknya, kakaknya misalnya kelas 6 atau kelas 5 ya berarti dia tokohnya yang adiknya. Kalau kembar pilih yang mungkin nanti dia punya problem, punya rintangan ya. Pokoknya yang nanti tokoh itu yang kira-kira punya rintangan. Boleh kembar, adik kakak, bisa sahabatan, temanan, ya seperti anak-anak kita lah kalau tokohnya lebih dari 1. Terus kedua adalah binatang. Jadi yang tokohnya binatang siapa? 1. Oh kayaknya di kelas lain yang ada ya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman masih belum explore ya. Sebenarnya kita bisa kalau cerita anak binatang karena anak-anak suka hewan ya. Bagi kalau hewan-hewan yang ramah anak gitu ya, kayak kucing, mungkin sebagian anjing, apalagi yang hewan ramah anak ya. Kan nggak mungkin beruang gitu ya. Tapi bisa kita nulis cerita beruang ya. Karena kadang-kadang anak juga rasa ingin tahunya besar. Ikan, burung tuh anak suka kalau tokoh-tokohnya seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh hewan-hewan yang bisa kita pakai dan dari sudut pandang itu. Nah, hewan itu ada 2 versi. Hewan sebagai hewan gimana maksudnya? Ya udah dia nggak pakai baju, nggak bawa tas, nggak masak mie, nggak gitu. Dan yang kedua hewan yang diinsanikan itu personifikasi atau dimanusiawikan. Kalau saya pakai bahasanya diinsanikan gitu ya. Jadi dibuat seperti insan, seperti manusia. Dia pakai celana gitu ya,
kadang-kadang dia pakai rompi tapi nggak pakai celana ya. Winnie the Pooh kalau nggak salah gitu ya. Pakai atasan, atau Donald Bebek pernah lihat dia pakai celana? Enggak. Pokoknya dia seperti manusia, tapi mungkin nggak lengkap-lengkap amat. Ketika kita jadi saya sih lebih cenderung lebih suka sih sebenarnya hewan sebagai hewan, karena apa? Nanti kita memilih hewan itu sesuai kebutuhannya. Misalnya kita butuhkan karena kita mau cerita tentang metamorfosa, kita akan memakai tokoh ular atau kupu-kupu. Tapi kalau metamorfosa kan nggak dari kupu-kupu biasanya, dari ular dulu menjadi kupu-kupu. Jadi tokoh utamanya ular. Saya misalnya buku judulnya ada satu judul tentang metamorfosis, itu banyak yang suka juga. Atau yang buku dari luar negeri, The Very Hungry Caterpillar ya, itu kan kalau pernah baca ya harus baca sih itu buku paling sejuta umat, bukan sejuta lagi, miliaran umat mungkin udah baca. Dia tentang metamorfosis. Ceritanya padahal cuma ulat menetas dari satu telur warna putih, terus dia makan semua dia makanin sampai dia kenyang, berhenti terus berubah gitu aja sih ceritanya. Tapi lucu, seru karena gambarnya bagus. Itu bisa kita itu ada STEM juga. Nah, setelah binatang, yang termasuk makhluk hidup lainnya adalah buah-buahan. Boleh tokohnya buah, misalnya pisang yang tidak ingin dikupas gitu. Sebuah pisang dia tidak ingin dikupas sama manusia. Dia pagi-pagi berencana kabur, pergi, ternyata dia tersesat di kamar mandi. Wah, kemana? Kenapa licin? Kenapa becek? Kenapa hal ini kayak gitu. Terus dia kabur ke ruangan lain. Apa? Serem, tegang. Gudang. Tiba-tiba ada kecoa. Binatang apa? Gitu. Berdoa, dia kabur lagi. Dia pergi ke kamar seorang kamar anak. Dia lihat kenapa anak itu tiduran aja katanya. Terus dia lihat, ngumpet ada yang masuk. Ternyata seorang ibu datang, dia menyuapi anaknya nggak mau, terus pergi, nggak mau makan. Cepat sembuh ya, kata si ibunya kepada anak itu. Si ibunya langsung, kamu makan apa? Mau pisang. Pisangnya nggak ada, habis atau hilang, entah siapa yang ngambil. Terus pisangnya yang melihat langsung harus lagi, anak ini sakit berarti dia hanya mau makan pisang. Kalau gitu aku mau deh dimakan. Dia pergi lagi kembali ke tempatnya. Terus tiba-tiba dengan ibunya datang, seorang ibu udah terima, ini ada pisangnya, pisangan tersendiri. Ya, pada hakikatnya dia memang untuk makanan. Dia bahagia bisa dimakan ya, walaupun berusaha melanggar harkat martabat dia sebagai seorang pisang yang bisa dimakan. Tapi dia ketika melihat kenyataan bahwa dia akan berguna menolong anak itu dimakan, dia kembali lagi supaya kodratnya makan, dia mau dan dia bahagia ternyata. Nah itu kan cerita kayak gitu aja, nggak usah cerita pisang terus 30 tahun kemudian jadi pisang saleh. nggak usah ya, kita ringkas. Terus benda mati, di sini ada yang tahu benda mati nggak? Belum nyoba ya, harus explore ya. Kita bisa misalnya permainan gasing, ada yang nulis gasing ya kalau salah kemarin. Nah gasingnya itu kebanyakan tokohnya anak-anak. Pak ya minta bikinin gasing apa yang gede tuh di Jambi, gasing tapi ukurannya besar gitu kan, gasing biasa. Nah gitu cara membuat gasing. Ya anak-anak memimpin, gue diajarin misalnya lagi baca nih, apa ini mendingan nabung, harganya 10.000 gue beli aja. Capek-capek motong kayu, gusutin kayak gitu ya. Nah itu maksudnya itu bisa loh dari sudut pandangnya dari si gasingnya misalnya gasingnya kesel, dia disimpan aja di gudang, dilirik kok si majikannya si anaknya itu kok ngambilnya yang lain-lain, kapan aku diambil. Sampai satu hari ada sepupunya datang, sepupunya melihat dia dibawa, terus si anak kecilnya langsung nanya ke si ini, jangan dibawa, itu punya aku.
tapi ini kayaknya udah berdebu, kamu nggak pernah main. Ya aku lupa, aku nggak nyimpannya lupa bahwa dia disimpan di pojok jadi itu gak sih kesayanganku. Ayah yang membuatkan sebelumnya ayah sakit dan meninggal, penanganan terakhir dari ayah gitu. Terus ya udah dikembalikan, terus si anaknya mainin kembali, si asingnya senang, tapi semuanya dari sudut pandang gas. Ya cerita anak tuh kayak gitu-gitu aja. Terus yang ke terakhirnya, bukan terakhir, selain ini benda matinya itu adalah alam, ya bukan alam badukun, ya kecil mungkin, tapi alam semesta, ya. Jadi itu tokoh boleh angin nggak? Boleh. Mungkinnya di Jambi ada terkenal, bukan di Jambi, angin Bohorok tuh di daerah mana ya? Hah? Riau ya. Angin Bohorok tuh bukannya di Delhi itu mana sih? Sumatera Utara. Nah, hari ini Bohorok akan bekerja, aku senang jalan-jalan. Nah ini yang aku tunggu. Terus tiba-tiba pohon tembakau, kamu lama sekali ya? Petani sudah nunggu kamu. Tahu nggak aku tembakau di sini tuh baru bisa menyerbuk atau apa tumbuh kalau ada kamu. Angin Bohorok itu kan ternyata fungsinya kita riset stingnya adalah dia berperan sebagai penyerbukan di tembakau itu, perkebunan di sana Sumatera Utara. Nah masuklah cerita anak. Stingnya nggak usah maksain. Di sebuah ladang tembakau, petani berharap, wah pokoknya ceritanya terlalu dewasa gitu, ya. Sudut pandang anak-anak tuh seperti itu. Alam sekitar bisa gunung, danau, ya. Di sini Sungai Batanghari mungkin. Sungai Batanghari itu kan ada sungai-sungai kecil disebutnya apa? Kanal ya, ada kanal-kanalnya ya, atau kali kecil atau apa. Mungkin ada beberapa kanal yang ini, kanal ini aku tuh airnya kok nggak sebesar kanal-kanal yang lain gitu. Aku sedih kanalku kok tidak bekerja dengan baik, bisa bikin banjir atau apa kayak gitu aja. Coba pikirin anak-anak kecil jadi kanal ya, seperti itu. Nah yang terakhir adalah apa? Coba. Virus ya. Ini disebutnya creature bahasa Sundanya ya. Jadi makhluk rekayasa, rekaan, bukan rekayasa, rekaan. Jadi kayak monster, makhluk fantasi, kita bikin namanya apakah? Kalau yang udah ada kan elf atau apa sih? Kurcaci kalau di Indonesia. Kurcaci, terus apa lagi ya? Lilliput, terus kalau di kita apa? Buto ijo, raksasa. Ya itu kan sebenarnya nggak ada sekarang ya. Bahkan dinosaurus pun bagi kita tentu saja itu adalah sebuah rekaan. Tapi bagi mungkin saintis apa itu disebutnya apa binatang, maksudnya kita kan nggak pernah lihat seperti apa dinosaurus sebenarnya. Itu rekaan, ya. Itu bisa kita buat, ya. Monster kah misalnya? Saya mau bikin monster upil gitu ya. Di setiap anak-anak sebenarnya ada monster. Bentuknya setengah berlendir. Namanya monster upil. Satu hari ada seekor monster upil yang kabur dari gua hidung. Pluk, jatuh. Dia pergi jalan-jalan. Mana nih? Kok sepi? Mungkin di sana ya. Terus dia pergi ke kolong meja. Wah, ternyata ada banyak monster upil. Siapa yang nyimpan di sini? Teman-teman. Terus dia pergi ke bawah kursi. Dia pegangan kursi. Wah, ada teman-teman juga. Hai, aku betah di sini. Hai monster upil semuanya. Karena anak-anak atau kita bahkan suka upil meja di mana. Ya, terus sampai ke kalian ada yang mau ikut jalan-jalan nggak? Aku tahu tempat yang enak. Di mana? Ada kolam renang katanya. Di mana? Yuk kesana. Tadi kulihat manusia mau membuat kolam renang. Naik ke atas meja. Tuh kolam renangnya. Ternyata sayur sop ya. Yuk kita masuk berenang tuh. Oh panas ya? Enggak. Ya udah kita naik dulu, tunggu sebentar nanti dingin pasti. Yuk coba ayo kita berenang, wih asik. Tiba-tiba tung masuk. Kamu dari mana? Nggak tahu, tadi ada anak kecil menarik jarinya terus dicentikkan gitu. Tung masuk ke sop. Lalu kita suka nggak sadar mobil tung. Kan kita nggak sadar atau masuknya ke sop kemana. Masuklah ke sop itu. Nah di sop itu tiba-tiba ada manusia datang. Ayo kita ngobrol.
jangan kita nyaman aja jadi daging, jadi bakso gitu. Terus dia merut jadi bakso. Terus tapi si Monster Upil tokonya bilangin, ih aku nggak ada aku tuh kepribadianku bukan tukang ngumpul, aku tukang kabur, aku kabur aja. Dia kabur, terus dia ngintip, terus dia lihat, ya teman-temanku dimakan manusia itu, sedih, kabur lagi, udah selesai gitu. Yang si Monster Upil tukang kabur gitu. Kayak gitu. Anak-anak tuh kayak gitu mikirnya, enggak. Upil terbuat dari atau terbentuk karena kotoran yang diserap oleh bulu hidung tuh alisa atau apa gitu, salita ya. Nah, lalu dia akan mengering bercampur dengan lendir yang dari dalam, terus mengering. Setelah itu manusia dilarang ngorek-ngorek karena tangannya itu bisa megang apa-apa masuk ke hidung, dan kalau nggak bisa disaring akan jadi penyakit. Dan upil itu harus ada adabnya. Adabnya adalah pergilah ke kamar mandi kalau ngupil, terus pakai tisu membersihinnya, cuci tangan jangan lupa. Kalau mau beri pesan itu bikinlah di fun fact-nya ya, di halaman terakhir adab mengupil itu misalnya. Ya, kita pisahin. Tapi kalau kita tentang itu ceritanya, story-nya ya kita buat seperti itu ya. Tokonya udah selesai. Nah, next. Tokoh itu harus ada 3 dimensi biar hidup. Ya, tokoh itu harus ada 3 dimensi. Jadi teman-teman itu banyak yang tokohnya, kalau saya tanya, tokohnya siapa namanya? Dita. Dita itu umur berapa? 7 tahun. Saya bilang, internalnya gimana sifatnya? Ya seperti anak-anak umur 7 tahun, Kak. Gitu ya. Yang nggak unik. Kita nulis cerita itu harus semuanya unik, karena tokoh itu harus memorable. Ada yang tahu Lupus? Ada yang tahu cerita Lupus mengejar makhluk manis dalam bis? Atau ada yang tahu alur cerita Lupus ketika lulus sakit? Gak ada, tapi Lupusnya ada. Nah, kenapa? Karena saking memorable-nya si Lupus. Fisiknya, sifatnya yang kocak, membantu teman, itu nempel. Ada yang tahu Tintin? Tahu semuanya. Si rambutnya yang kayak talang air, terus apa lagi? Lincah, dia wartawan apa segala macam. Tapi ada yang tahu nggak Tintin di Tibet ceritanya alurnya kayak gimana? Lupa, padahal udah baca bolak-balik. Karena apa? Memorable. Ada yang tahu Pipi Longstocking? Pipi Longstocking panjang? Tahu, karena sifatnya sangat unik. Pengalaman apa ketika Pipi pertama kali terdampar di pulau Tuka-Tuka? Apa yang lupa? Ya banyak yang lupa alur, tapi Pipi Longstockingnya masih ingat. Ya, kenapa? Memorable. Teman-teman ketika menulis cerita itu jangan sampai asal ada tokohnya, bikin aja. Yang penting kerjain. Enggak, kita usahakan apa yang kita tulis itu memorable. Makanya dari sisi pemilihan tokoh, apa semuanya itu kita pikirkan ya. Nah, 3 dimensi tokoh adalah membuat keunikan-keunikan tersebut. Fisiknya, misalnya bentuk tubuhnya kayak apa gitu. Anak itu apa? Oh, ternyata anak itu bule tapi rambutnya keriting Papua karena ayahnya bule, ibunya Papua gitu ya, mix married gitu. Bisa sekarang. Nanti ilustrasinya jadi lucu. Atau anak itu punya dia selalu lebih senang lebih kepang dengan jumlah ganjil gitu, jadi kepangnya selalu kalau nggak 3, 5 gitu ya, 3 kesini kepangnya 5 kayak di ospek gitu, pokoknya kayak gitu unik secara fisik kelihatan ya. Atau dia lebih tinggi dari teman-temannya, misalnya bentuk tubuh ya dia lebih tinggi dari teman-temannya, atau lebih kurus, atau kalau yang mau cerita difabel mungkin dia kakinya misalnya kecil sebelah gitu ya, nanti bisa cerita difabel. Terus atau yang lain-lainnya lah, teman-teman langsung kreasiin aja. Terus nanti usianya ambil kisaran ya. Kalau usia hewan, tokohnya hewan seperti kemarin dibilang, kalau bisa kalau mau ceritanya cute, sesuai anak ya pakai hewannya hewan anak-anak. Tapi kalau pakai hewan dewasa karena di dalamnya ada tentang keamanan ya, misalnya ada adegan motong, manjat yang nggak bisa ditiru sama anak-anak,
itu berarti pakai aja hewan dewasa, nggak masalah anak-anak kalau hewan ya. Itu sebabnya fungsinya Pablo seperti itu, untuk cerita-cerita apapun kalau hewan itu anak-anak tetap suka ya, usia apa. Terus gender juga harus jelas ya, jangan sampai dia berpita tapi sebenarnya laki-laki gitu ya, itu nggak boleh ya. Kita harus jelas karena kita sesuai norma yang ada di kita. Kecuali sudah kodratnya ya, seperti burung merak. Burung merak cantik atau ganteng yang bulunya itu? Cantik, tapi itu sebenarnya merak jantan. Ya, bulu merak jantan atau ekor merak jantan yang cantik. Kayak agak kontradiksi, tapi ternyata memang begitu. Yang cantik itu bulunya, kalau merak betina malah dia nggak punya yang ekornya bisa megar gitu yang internal sifatnya ya. Sifatnya ini ya kepribadiannya, baik hati, apalagi gemar menabung, tidak sombong. Tapi jangan menulis semuanya yang perfectnya, nanti susah mencari rintangan. Dia ketika dia mau ini ada raksasa, gampang dia tinggal nyubuh gitu. Nah, ramai ceritanya too good to be true ya, hampir semuanya kebanyakan masih cerita ya too good to be true. Jadi enak banget kalau hidup seperti ini, tidak ada rintangan ceritanya. Nenek bagaimana membuat ini? Ayo kasih tahu Mas. Selesai, tara, inilah kue buatan nenek. Nggak ada tuh namanya dia wah terigunya kurang, gimana ya caranya? Oh harus dipecahkan masalahnya. Wah ini jatuh, gimana caranya? Nah itu kalau bikin cerita harus ada masalah, ada rintangan gitu ya. Hal yang tidak disukainya harus jelas. Misalnya atau kebiasaannya juga biasa baik atau kebiasaan yang kurang baik. Misalnya dia atau hal yang tidak disukainya, misalnya tidak suka apa, nah nanti bisa jadi rintangan. Dia tidak suka, tokohnya adalah bernama Raffi, dia tidak suka rambutan. Tapi hari ini nenek kesayangannya membawa rambutan. Harus gimana, itu jadi masalah, jadi cerita ya. Atau orang yang ngajak teman untuk menyelidiki misteri, tapi temannya itu alergi debu, padahal dia mau masuk ke rumah kosong. Gimana ya? Sebentar bilang hacing, kamu berisik hacing. Kamu tuh pulang aja hacing, nah, kayak gitu ceritanya. Gimana gitu kan? Dengan kelebihan atau kurangnya itu sebenarnya kita bisa nulis banyak cerita daripada kita memberi banyak kelebihan. Superman nggak rame kalau dia nggak takut sama kryptonit ya. Terus eksternal, keluarga, tempat tinggal, sekolah, itu juga harus jelas. Dia keluarganya keluarga lengkap, maksudnya orang tuanya ada kakak, adik atau enggak. Misalnya kita nggak mau ceritain tentang ayah tua, tapi kita ingin tahu bahwa dia tuh masih ada orang tuanya. Bisa di setting, misalnya di pembukaan dia saat ada di ruang keluarga ada foto keluarga, ya nggak usah diceritain panjang. Dita mempunyai seorang ayah, ayahnya bekerja, ibunya gini, nggak usah. Tapi nggak diceritain tuh ayah ibunya, dia mau ceritain Dita mau kemana, nggak usah. Dita akan pergi kemana, tapi di ruang keluarganya ada. Itu kita harus informasikan. Terus tempat tinggalnya di mana? Teman-teman kadang-kadang saya ini anaknya settingnya kayak setting di kota, tapi dia takjub melihat mobil gitu. Wah, ini gimana ya? Nggak jelas karena si penulisnya nggak jelas, dia nyeritain anak desa atau anak kota atau urban atau mana. Itu harus jelas ya. Jadi kita harus pas. Apakah di kota pun dia di komplek, di apartemen atau di perkampungan padat penduduk, itu juga harus jelas. Jadi eksternalnya itu harus jelas kalau kita bikin cerita. Sekolahnya misalnya di SD swasta, jangan sampai nanti anak kok SD-nya gini-gini amat, sekolahku nggak kayak gini kok. Ya karena dia ceritanya misalnya sekolahnya dia sebagai referensi, padahal sekolah sekarang bermacam-macam ya jenisnya. Sekolah jenis saya tuh dulu semahal-mahalnya ada ya SD swasta, ya kurang lebih begitu. Enggak, sekarang yang SD nggak terkenal pun saya lihat, udah beda gitu ya di Bandung itu. Tapi kalau SD negeri pun kadang-kadang kita SD negeri apa gitu, tapi
tapi SD negeri sekarang sih yang di pinggirnya bagus-bagus ya, karena sistem zonasi itu jadi pada numbuh semua. Terus itu harus jelas ya, kita ceritanya di mana. Misalnya Jambi itu kan Jambi yang di kota sama agak nyincet gitu ya, agak ke perbatasan gitu ya, udah beda ya. Padahal itu masih kabupaten misalnya, mesti kabupaten ya yang pinggir-pinggir sebutnya ya. Nah itu juga harus jelas. Ini ekstranya nanti akan mempengaruhi cerita ya, mempengaruhi si tokohnya berperilaku. Nah, berikan hal yang merupakan kelebihan dan kelemahan pembaca menyukai bila si tokoh utama juga memiliki kekurangan. Ini yang disebut tadi membaca sebagai cermin. Nah, ini sama gue, ini kayak temen aku, ini kayak kakak aku, kayak gitu-gitu ya si tokoh-tokohnya. Sekarang teman-teman kerjakan tabel berikutnya. Sebenarnya Pak, saya kan punya tokoh tuh, tokoh utamanya ada 6. Bukan tokoh utama itu. Berarti hanya satu saja Tokoh utama satu ya. Kalau tokoh 6 itu mau main remi, yang 2 ngopi, bikin kopi. Berarti ini Pak, berarti tetap satu aja tokohnya. Iya, nanti gimana itu sudut pandangnya? Dia pergi gini-gini, dia gini-gini, sudah gini, dia gini-gini, itu pusing, ngomong gitu loh. Ya, satu. Jadi kalau kamera tuh dia yang ikut. Jumlah tokoh pun diatur ya, kecuali kita tentang apa gitu. Kalau tokoh anak-anak mah paling banyak 3, yang lain figuran dan yang lain udah nggak bisa disebut namanya dan teman-teman gitu. Akhirnya warga sekitar datang, nggak usah. Akhirnya Pak RT, Bu Camat, Pak ini, Pak Dedi, tetangga Pak Saleh datang. Bu ini juga bawa anak-anak yang namanya si Anu dan nggak usah disebut semuanya. Silakan sambil ngobrol boleh ya, maksudnya jangan terlalu serius, teman-teman boleh ngobrol sambil diskusi. Mungkin sebelah kita lebih paham, karena saya yakin ada teman-teman yang nangkap langsung bisa, ada yang masih harus ini itu bisa diskusi ya. Kalau misalkan di cerita kita itu menceritakan di salah satu gender aja, misal laki-laki, karena di cerita ini kayak bermain bola gitu Pak. Emang anak perempuan nggak boleh main bola? Enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi kayak bergrup gitu sih, cuma anak laki-laki. Apa saya harus tetap memaksakan ada anak perempuan juga? Boleh, kalau dia nggak mau dimasuk grup, dia bagian apa gitu? Yang nonton, yang ngatur-ngatur, yang jadi wasit kan boleh anak perempuan jadi wasit. Iya, maksudnya itu masih sportif ya. Kakak siapa namanya? Bang siapa? Bang Rian harus mulai getsi mulai sekarang. Ya. Harus mulai terbuka bahwa main bola itu udah sejak saya SD ada. Namanya persoalan sepak bola wanita tuh, klub sepak bola wanita udah ada. Sekarang malah lagi banyak yang jauh-jauh juara dunia. Berarti ditambah aja ya komennya gitu ya. Iya, tetap ada tokoh perempuan. Nanti takutnya anak perempuan nggak mau baca buku itu. Jadi wasit aja dia. Oh ikut dong jadi wasit kan nggak apa-apa. Gitu. Ya oke gitu. Kamu paling adil. Teman-teman nanti sampai jam berapa? 10 ya? 9.45 Mas Ben. Sekarang jam berapa? Sekarang pukul 9.20. Ya, nanti kan terjeda ya. Kalau terjeda nanti kan ke bagian kelas lain. Mungkin kita besok baru teruskan ya. Jadi nanti dicicil sampai sejam itu aja saja. Nggak akan sampai selesai. Di tabel yang di kanalnya itu kan ada hal yang tidak disukai. Apakah itu harus dimasukkan ke ceritanya? Disebutkan gitu. Nanti jadi masalah cerita. Nanti itu adalah rintangan obstacle atau masalah ya.
Rintangan itu ada dua sumbernya, internal dan eksternal. Nanti ada di alur itu namanya the rule of three, 3 hal yang bisa membuat cerita lebih dinamis. The rule of three ini hadir dari bisa dari internal dan eksternal. Kalau internal semua nggak rame, kalau eksternal semua nggak rame. Ya. Contoh yang dari eksternal itu kayak apa Pak? Eksternal itu dari temennya, Orang lain gitu. nanti di alur ceritain. Kalau yang udah follow Instagram saya, nyicil-nyicil kayak Mas di YouTube kan ada, di Instagram itu sebenarnya semuanya udah ada. Itu lebih pendek-pendek jadi lebih cepat sebenarnya. Jadi kalau nanti ceritanya berubah pun nggak apa-apa. Yang jangan berubah itu objek materi ceritanya. Karena kita akan rekonstruksi alurnya nanti. Karena sebagian teman-teman tuh belum paham sebenarnya. Yang paling utama aja. Yang teman-temannya mungkin nggak selengkap yang ini boleh. Misalnya teman fisiknya aja atau ya pokoknya nggak selengkap yang ini kan di bawahnya saya bikin berapa tabel ya? 2. Segitu aja. Anak-anak itu lebih dari 3 udah nggak fokus dia sama cerita. Susah nginget-nginget namanya. Ini yang mana ya tadi? Kecuali teman-teman mau bikin temanya memang perlu orang banyak ya. Tokoh dewasa nanti kalau nggak perlu banget hilangkan. Ya. Perlu banget itu misalnya dia harus bikin kue, nyalain kompor, itu harus ada orang tuanya. Nggak boleh itu ya. Karena safety home, benda tajam nggak boleh, benda api nggak boleh, air panas nggak boleh, listrik nggak boleh ya. 4, itu K3. Ini yang ikut dengan ibunya gimana Pak? Ya. Dia ikut sama ibunya. Nggak apa-apa kalau selama ibunya tidak nanti mengambil alih cerita tiba-tiba keputusan. Maksudnya problem solvingnya itu ibunya yang nanganin, jangan ya. Anaknya mencoba dulu. Yang eksternal itu terkait misalnya kan tempat tinggal ya. Nah dia itu tempat tinggal ceritanya ini dia berkunjung. Berarti tempat tinggalnya yang dikunjungin atau asalnya? Berarti yang tempat nanti lokasi ceritanya, setting latar. Tempat. Nanti ini sebenarnya eksternal itu menjadi latar cerita. Soalnya saya masih ada yang ceritanya rumah, cuman saya nggak mudeng gitu, ini rumahnya model apa, ini kayak gimana, sehingga itu akan mempengaruhi sebenarnya ke singkat cerita. Karena kalau daerah kan beda ya, apalagi lagi cerita di pedalaman. Di Jambi sama di Jawa Barat tuh beda gitu. Alamnya di sekitarnya tuh pohon apa sih ini tuh? Kok begini ceritanya gitu. Kayak kemarin saya pasang video yang dukuh aja, itu komentarnya kayak orang kota tuh ada gitu, oh ternyata pohon dukuh setinggi itu, norak kan? Tapi ya gitu, orang kota emang belum pernah lihat pohon dukuh. Tapi teman-teman pasti yang udah setiap hari-hari lihat pohon dukuh menganggap itu ya biasa. Itu kan biasa, ya enggak, kita harus kasih tahu. Ilustratornya jangan-jangan bikin pohon dukuh kayak pohon stroberi dia nanti ngegambarnya karena bentuknya ngumpul-ngumpul. Ya. Kalau untuk tokoh binatang, masalah gender kan? Bisa, Jantan. boleh, sesuaikan. Dari mana? Ikan. Mana gitu? Iya, kasih namanya yang sesuai gender aja. Ya. Misalnya nama tokohnya siapa, misalnya nama tokoh itu, oh dia pasti merujuk ke laki-laki kan.
Jangan ada seekor lele betina, tapi dia berkumis lah. Semua lele berkumis. Mentang-mentang betina dia nggak berkumis, mau jantan betina tetap berkumis. Jadi kasih kita. Dikasih pita, atau dia pakai pita tuh bener, ya. Pak Beni, satu lagi Pak Beni, Hmm. terkait tempat tinggal, apakah kita hanya mendeskripsikan untuk tempat tinggalnya atau kita bisa menyebutkan nama daerahnya? Bisa. Nanti buat ilustrator, karena sudah nanti dibaca, dan itu naskahnya kan nanti dibaca ilustrator tuh. Ilustrator jadi bisa nyari referensi di YouTube, di mana, oh dia mau rumahnya rumah begini. Kayak kemarin saya merhatiin banget pas diajak jalan-jalan itu rumah panggung yang di pinggir-pinggir jalan itu konstruksinya gimana, sampai saya nanya itu kalau behol di mana ya, apa ada WC umum di mana, mereka ternyata langsung ke bawah ya. Saya langsung ke bawah, langsung apa datang dan pergi, begitu datang ke bawah langsung pergi ke bawah. Jadi buku saya yang toilet training itu nggak kepake sama teman-teman itu, karena di saya ada buku di toilet training itu harus mencet flash, harus nyiram. Kalau saya kasih hadiah buku mereka, anak-anak akan bingung, makanya saya bilang harus jelas keterangannya di mana. Itu juga kearifan lokal sebenarnya. Budaya pubnya yang rumah panggung nggak banyak yang tahu, saya yang gede nggak tahu karena nggak ada bukunya. Toilet terpanjang. Toilet terpanjang. Terus dari sungai sampai sini. Oh iya itu ya. Saya kemarin pas ini kan rumahnya kok pada muda tuh pulang dari candi tuh, gitu kan. Kemarin siapa yang jadi candi? Nah, kan kalau keluar dari candi kan banyak tuh rumah panggung, terus apa namanya, rumahnya bagus-bagus sih, tapi ya gitu panggung kan banyak. Saya bilang ini toilet gimana? Coba kalau saya bilang satu hari ke toilet bersama, jam 7 semuanya bersama ke toilet. Nggak orang semua orang, tapi toiletnya harus dipakai jam itu. Nah, iramanya seperti apa gitu? Dulu terbang Pak. Terbang. Dia terbang. Toiletnya terbang. Sekarang udah ada sistem kan. Itu jadi cerita lucu bener, toiletku terbang. Bener. Karena anak-anak suka cerita-cerita ajaib gitu, maksudnya toilet terbang, terus ada unsur-unsur apa stinky yang gitu-gitu kan, kayak buku kentut, buku apa itu anak-anak suka. Anak-anak sebenarnya suka sesuatu yang sama ibunya suka malah dimarahin gitu ya, misalnya jangan ngupil, tapi mereka sebenarnya dia suka ngupil, terus sebenarnya dia suka baca ngupil, kenapa sih mak gue ngelarang, nggak tanpa penjelasan gitu. Kemarin lihat satu rumah panggung yang kayak gitu, karena saya taunya rumah panggung kan kalau di Sunda tuh nggak di atas, di Jawa Barat tuh bukan di atas apa kanal sungai kayak gitu, ya di atas tanah aja, itu pun tingginya nggak begitu, sampai mana itu bawahnya apa ya tiangnya, ini kira, hah? Iya, nah berarti kalau nggak banjir gimana toiletnya? Sebenarnya rumah itu punya toilet. Ada untuk sekarang, kalau dulu itu kan langsung ke arah ke sungai. Kalau sekarang kan sudah mulai ditata. Ada. Bersihan atau Sate tanknya ada. Kalau dulu memang arahnya ke sungai semua. Ya mungkin itu juga harus diinfokan ya. Harus, maksudnya itu sesuatu yang sudah bisa ditulis. Jadi rumah itu aja saya udah bisa main. Ini ada upacara adatnya nggak sih kalau bikin rumah, terus apa syukuran gitu? Kalau ada itu bisa ditulis. Terus ketika berapa lama sih bikin rumah panggung itu? Berapa lama sih biasanya? Saya penasaran, maksudnya ketika rumahku tiba-tiba harus ganti, harus direnov, terus aku ngungsi dulu ke rumah nenek kan, biasanya untuk kemana? Terus aku harus ngapain kayak gitu-gitu sampai nunggu rumahku. Ternyata sekarang rumahku jadi.
dan tetap rumah panggung gitu kan. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita tulis. Dan itu benar-benar apa sih? Kalau baju adat itu kan nggak dipakai setiap hari ya, dia memang karyawan lokal. Tapi kalau yang keseharian kita lihat, kita apa itu kadang-kadang nggak kita pikirkan sebagai warga setempat itu. Nah, sementara orang lain, orang luar itu kan nggak melihat si adat-adat itu setiap hari ketika berkunjung ke Jambi, kecuali ada event acara tertentu. Yang mereka penasaran itu kayak gitu-gitu yang sehari-hari masyarakat sebenarnya. Kayak misalnya makan papeda atau apa, terus saya tadi pagi-pagi kalau saya senang jalan lagi kalau pagi-pagi apalagi habis sarapan gitu ya. Nah itu kan saya lihat ya, oh pagi-paginya nasi kuning misalnya, tapi tiba itu ada kue apam Bugis. Oh di Jambi seberapa banyak ya orang Bugis sampai tokonya besar, lumayan, bukan toko apa sih, kedainya lumayan lah gitu. Terus Minang terus oh ternyata ini banyak orang Minang ya di sini. Jadi saya pikir yang khas kalau pagi-pagi apa ya sarapannya. Saya pertanyaannya gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau cerita sarapan pagi khas di Jambi apa ya, benar-benar kearifan lokal. Karena banyak kan dari luar ya. Kalau di Bandung itu sarapan paginya langsung berat-berat. Kalau nggak nasi koneng, nasi kuning, terus itu adalah lontong kari. Pagi-pagi ada lontongnya. Terus kalau enggak kupat tahu. Ini udah berat gitu. Yang paling ringan itu serabi ya. Surabi itu padahal juga tepung beras kan, berat itu. Satu aja udah buruk dulu kan ke badan. Sudah semuanya? Berarti ketahuan nih, tokohnya asal-asal. Jadi niatkan dari awal ketika menulis, nanti kalau masih bingung kita bisa ngambil prototype loh. Misalnya teman aku unik nih, udah aja nih kita simpan di situ sebagai tokoh. Temenku unik nih selalu pakai topi bahkan di ruangan. Oh, kayak gitu. Temanku unik nih, topinya dilem. Jadi kalau dia joget apa-apa nggak lepas. Lihat aku yuk. Masuk Rodi juga nih. Ada